Pak Saihan, kita sudah tahu bahwa NU sekarang ini usianya sudah 1 abad ya, atau 100 tahun. Menurut Pak Saihan, apa yang harus dilakukan NU di usianya yang ke 100 tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Centini dimanapun berada, dan terutama sahabat saya Kang Fikri yang saya hormati. Pada saat ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim bersama masyarakat Kudus minimal ya, dan juga di luar Kudus. Nah, momentum kali ini adalah tadi Kang Fikri sudah menanyakan eh, momentum 1 abad Nahdlatul Ulama. 1 abad itu ketika dihitung dengan tahun Hijriyah kan kira-kira Iya. itu. Kalau Masehi memang belum ya. Masehi itu 1 abadnya tahun berarti 2026 atau Iya. 2025 ya. Tapi kalau Hijriyah memang sudah mendekati 1 abad ini. Nah, oke lah, perdebatan tahun Hijriyah dan Masehi saya pikir nggak perlu diperdebatkan. Tetapi hakikatnya memang NU sudah memasuki ya minimal sudah menjelang 1 abad. 1 abad adalah 100 tahun. Ibarat manusia itu sudah tidak tua lagi. Ya. Ibarat sebuah bangsa juga sudah tidak muda lagi. 1 abad itu sewaktu yang cukup panjang. Nah, maka konsekuensinya NU ini kalau kita ingin membawa atau mengetahui NU itu, apalagi sekarang ini momentumnya dengan Hari Kemerdekaan, ya, Hari Kemerdekaan. Maka yang pertama kita sadari bahwa bagi kita warga NU itu harus sadar bahwa NU kelahirannya itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kemerdekaan, gitu ya. Karena tokoh-tokoh ulama NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab dan lain sebagainya itu memang sangat berperan di kemerdekaan. Di Kudus juga ada Romo Kiai Raden Asnawi yang itu juga ikut juga. Nah, maka ketika bicara kemerdekaan, orang NU sudah fasih, tidak usah ragu-ragu bahwa kemerdekaan itu adalah perjuangan besar, kontribusi NU sangat besar dalam itu. Nah, setelah kemerdekaan, ketika sudah merdeka itu Belanda masih mau kembali lagi, ada nikah yang bonceng gitu ya. Itu kemudian melahirkan ada peperangan lagi. Itu kan juga NU sangat besar perannya itu. Sehingga waktu itu saya masih ketika membaca buku, saya lupa judulnya itu Pak Karno waktu itu tahun 1948 atau 47 gitu ya, setelah kemerdekaan itu, ketika Belanda mau kembali lagi, Pak Karno itu langsung menghubungi Mbah Hasyim. Ini yang menarik itu. Pak Karno itu minta pendapat kepada Khodrat Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kira-kira pertanyaannya begini, ini bahasa saya ya. Minta pendapat bagaimana hukumnya membela tanah air dan melawan penjajah. Pak Karno saya mengatakan begini, Yai, yang saya tanyakan hukumnya membela negara, tanah air, bukan membela agama, bukan membela Islam, bukan membela tauhid. Hukumnya membela tanah air, ada enggak? Makna ini artinya Jadi spesifik dalam ya. konteks nasionalisme, Pak Karno itu sebagai seorang presiden, itu hebatnya apa? Tidak mau merekayasa menjual belikan agama. Terus terang, ini yang dibela bukan agama, bukan Islam, tetapi yang dibela adalah tanah air. Tanah air ya. Kemudian Mbah Hasyim mengumpulkan ulama-ulama di Jawa Timur itu, kemudian singkat cerita menghasilkan yang namanya resolusi jihad. Itu kan ada 3 poin besar itu yang kemudian dijadikan hari santri sekarang ini 22 Oktober kalau nggak salah ya. Itu ada 3 poin. Itu adalah fatwanya kiai-kiai yang dipelopori Mbah Hasyim Asy'ari. 3 poin resolusi jihad itu, yang pertama bahwa orang Indonesia laki perempuan itu harus melawan orang kafir yang jajah Indonesia. Orang kafir yang jajah Indonesia, kalimatnya itu. Karena Belanda kan waktu itu memang orang kafir semua,
gitu ya. Nggak ada Ya. yang Islam gitu ya. Artinya penjajah gitu loh ya. Yang kedua, bagi orang yang ikut melawan penjajah kemudian meninggal itu hukumnya mati syahid, syuhada. Itu isi Ya, resolusi ya. fatwanya seperti yang itu kedua. ya. Yang ketiga, apabila ada orang Indonesia, ini yang menarik juga. Ada orang Indonesia yang mereka bergabung kepada para penjajah itu termasuk pengkhianat bangsa dan dihukum itu layak diberi hukuman mati. Nah, 3 fatwa ini mengobarkan semangat masyarakat Indonesia kemudian melawan penjajah dan akhirnya berhasil. Sehingga momentum Rasul Jihad itu yang sekarang menjadi hari santri, ketika dilihat dari asbabul wurudnya, ini bukan miliknya orang NU, ini betul-betul miliknya bangsa Indonesia. Maka hari santri itu bukan harinya orang NU, tetapi harinya seluruh bangsa Indonesia. Karena permintaan Pak Karno itu adalah membela tanah air. Tidak boleh membela Bukan agama membela atau membela agama Islam. ya. Karena faktanya membela tanah air. Toh membela tanah air itu bagian dari iman. Juga perintah agama. Nah, sejarah inilah yang perlu dikenang, yang perlu dipahami oleh orang NU, bagaimana mengisi kemerdekaan dan bagaimana bersikap sebagai seorang NU, warga NU gitu.